Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Oke, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai materi yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu materinya adalah teman-teman, di sini saya sudah ada Teh Anissa Febiana yang akan menjelaskan mengenai materi yang akan kami sampaikan. Oke, langsung saja tanpa lama-lama untuk Teh Anissa menyampaikan materinya. Dalam konteks ini saya akan membahas sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu yaitu seperti sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, tak terkecuali sholat tarawih, witir, Idul Fitri, dan Idul Adha. Semua itu merupakan sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu karena harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Nah, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ada yang qobliyah sebelum, ada yang ba'diyah sesudah. Kemudian ada dua jenis sholat rawatib yang bisa dilaksanakan sehari-hari untuk mengiringi sholat fardu, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang kedua yaitu sholat sunnah tahajud. Tahajud artinya bangun dari tidur. Dalam terminologi Al-Quran, tahajud adalah ibadah tambahan atau nafilah yang dilakukan pada malam hari, baik di awal, tengah, atau akhir malam. Sholat tahajud artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, setelah tidur lebih dahulu walaupun tidurnya hanya sebentar. Sholat sunnah duha. Sholat duha mempunyai keistimewaan. Barang siapa yang melakukan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya pada hari itu. Tetapi sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak mengharap hal seperti itu. Kita cukup berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka segala apapun akan dimudahkannya. Yang selanjutnya sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang didirikan setelah sholat isya di bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melaksanakan qiyamul Ramadan dengan didasari iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sholat sunnah witir. Sholat witir adalah sholat tertentu yang dilaksanakan setelah sholat isya. Hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah. Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Yang dimaksud 2 hari raya ialah sholat hari raya fitri dan sholat hari raya adha. Sholat hari raya fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, seusai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh pada setiap tahun. Sedangkan sholat hari raya adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahun. Dan yang terakhir yaitu sholat sunnah Idul Adha. Sholat Idul Adha merupakan sholat sunnah yang secara khusus dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Hukum mengenai sholat Idul Adha adalah sunnah dan bukan wajib. Sholat Idul Adha adalah sunnah 2 rakaat yang dianjurkan untuk dikerjakan umat muslim saat Idul Adha. Sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Sholat atau sabab atau sholat yang mempunyai sebab ialah sholat sunnah yang menjadikan alasan didirikannya itu karena ada sebab-sebab tertentu, seperti terjadinya fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan, atau meminta diturunkannya hujan, atau meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sholat sunnah tersebut yaitu yang pertama sholat gerhana, atau bisa dibahasakan sholat khusuf untuk gerhana bulan dan sholat khusuf untuk gerhana matahari. Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain, beliau berpendapat walqis musani min naqli disabab al-mutaqaddimi wa huwa ma tusanubihi al-jama'atu sholatul kusufaini ay sholatul kusuf bisamsi wa sholatul kusuf bil qamari wa ya sunnatun muakkadatun. Artinya jenis kedua adalah sholat sunnah karena
suatu sebab terdahulu, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat dua gerhana, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, secara umum pelaksanaan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat dan setelah itu disusul dengan 2 khutbah seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masjid. Hanya saja bedanya setiap rakaat gerhana bulan atau matahari dilakukan 2 kali ruku, sedangkan 2 khutbah setelah sholat gerhana matahari atau bulan dianjurkan takbir sebagaimana khutbah 2 sholat id. Nah, itu mengenai sholat gerhana. Terus yang kedua adalah sholat istisqo. Sholat istisqo adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Syekh Abdullah Bapak Al-Adharami menyebutkan cara sholat istisqo 2 rakaat serupa dengan sholat 2 rakaat sholat id. Hanya saja cara sholat keduanya berbeda sedikit dalam hal penempatan khutbah, pembacaan takbir, dan arah khotib pada khutbah kedua. Sebagaimana sholat id, orang yang sholat istisqo juga dianjurkan bertakbir dan mengangkat kedua tangan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Cara sholat istisqo sama seperti cara sholat id. Seseorang bertakbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Selebihnya ia mengerjakan semua yang sudah ditentukan lalu di sana. Nah, setelah 2 rakaat sholat istisqo, khotib menyampaikan khutbah sholat istisqo. Hanya saja khotib mengganti lafal takbir dengan lafal istighfar karena lafal ini sesuai dengan lafal takbir sesuai dengan konteks dari apa yang diminta. 3, itu sholat yang mempunyai sebab ialah sholat istikharah. Sholat istikharah menurut Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya sangat dianjurkan pada semua perkara yang memiliki beberapa alternatif. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka'u rak'ataini summa liyaqul Allahumma." Jika di antara kalian hendak melakukan perkara atau urusan, maka rukulah 2 rakaat kemudian berdoa. Jadi istikharah adalah upaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pilihan terbaik kepada kita akan hal-hal yang memang kita punya hak untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Nah, itu ya teman-teman mengenai sholat yang berkaitan dengan sebab. Jadi ada 3 sholat yang berkaitan dengan sebab. Yang pertama yaitu sholat khusuf atau kusuf atau sering kita bahasakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang kedua adalah sholat istisqa, yaitu sholat untuk minta hujan. Yang ketiga adalah sholat istikharah, yaitu sholat meminta kebaikan atau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman-teman mengenai presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.